untuk anaknya Alvin Lim, ya, ponakan saya, adik saya, ya. Mudah-mudahan kamu menjadi pengacara yang handal karena kamu pinter banget, ya. Baru saja selesai apa ya? Saya kaget sih dibilang sama teman-teman, awalnya yang menghubungi saya itu Bang Willy Dojan. Bang Willy Dojan itu artis senior ya, artis laga senior. Dia menghubungi saya mengatakan bahwa Alvin Lim udah meninggal tadi jam 12. Jadi pada saat jam 12 itu beliau menghubungi saya melalui WA. Saya kaget gitu loh, karena Alvin Lim kan baru beberapa hari telepon saya, kita diskusi, dia nunjukin bahwa dia itu cangkok ginjalnya itu gagal karena dia masih ada beberapa infeksi kan gitu, masih ada beberapa infeksi di tubuhnya gitu kan. Akhirnya dia kayak hopeless gitu loh. Dia sempat berpesan sama saya, Bang, kayaknya saya bener deh, saya mau berhenti jadi pengacara. Saya mau fokus di perbankan aja, menjadi dosen perbankan, kata dia gitu. Karena saya kelulusan Amerika di ekonomi ya, di jurusan ekonomi. Jadi saya mau fokus ke pembisnis saja, atau dosen bisnis, atau dosen ekonomi. Ya saya bilang sangat disayangkan Bang, abang udah vokal banget menyuarakan itu. Nggak apa-apa lah Bang. Dia bilang saya percaya sama abang. Abang ini seperti saya, vokal katanya. Jadi kayaknya abang yang bakal jadi pengacara yang bakal jadi di masa depan, kata beliau gitu kan. Akhirnya saya doain tuh, semoga Bang Alvin sehat selalu, ya, dimudahkan dan cepat disembuhkan oleh Allah SWT. Itu dia bilang, Bang, kayaknya saya nggak lama lagi. Loh, kok gitu ngomongnya? Iya Bang, saya nyangkok ginjal ini gagal saya Bang, kata dia. Kayaknya saya nggak lama lagi deh. Oh jangan ngomong begitu Bang Alvin. Umur itu nggak ada yang tahu, saya bilang. Nggak ada yang tahu umur seseorang. Iya Bang, kayaknya saya nggak bakal lama lagi, kata dia gitu kan. Kok bisa bilang begitu? Iya, ini saya perlu pengobatan intensif dan prosesnya lama banget untuk mengobati infeksi-infeksi saya. Karena infeksinya udah menjalar ke seluruh tubuh katanya. Sementara orang mau cangkok ginjal itu harus safety katanya. Harus benar-benar nggak ada penyakit lain. Wah, saya langsung lemes di situ kan. Tuh dia ngomong lagi, kayaknya abang yang bakal meneruskan suara kita. Pengacara kayak kita harus tetap berdiri Bang, untuk menyuarakan suara kebenaran. Iya Bang, bilang gitu kan. Udah ngomong begitu, matiin handphone. Saya berpikir kok begitu ya, kayak hopeless gitu. Bang Alvin ini kayak hopeless beberapa hari lalu. Kok kayak hopeless? Tapi mudah-mudahan nggak ada apa-apalah, mudah-mudahan cepat sembuh gitu. Nah saya kaget baru dikabarin tadi sama Bang Willy Dojan gitu loh. Di WA sama Bang Willy Dojan, saya telepon beliau, yang bener nih Om, bener. Itu Alvin Lim barusan aku dikasih tahu sama keluarganya. Langsung gue telepon handphonenya Alvin Lim, tapi sibuk, nggak bisa. Makanya gue kemari ke Rumah Sakit Mayapada, tempat beliau dirawat terakhir. Jadi ini rumahnya Mayapada kan ini di belakang rumahnya, di depan rumahnya, jadi dekat. Gitu. Ya, ceritanya seperti apa ya? Itu keluarganya lagi yang bisa menjabarkan, karena diantar oleh anaknya kan, anak yang cewek. Ya gue sih dekat sama Alvin Lim ini pas kasusnya si Novi ini aja sih sebenarnya. Awalnya kan gue musuh bebuyutan dia karena dia sering ngejelekin Pak Prabowo, sering mengkritik Pak Jokowi, sehingga gue pernah bernarasi yang begitu kasar sama dia di media sosial. Gue tantang dia kan. Bahkan pertama kali gue ketemu beberapa bulan lalu sama Alvin Lim kan, gue diundang ke rumahnya, gue bilang ya gue datang. Kan kita lagi musuhan, gue bilang begitu. Lu musuh gue bilang gitu kan. Akhirnya begitu sampai rumah gue udah siapin makan sama Alvin Lim. Gue bilang gue nggak mau makan nasi lu. Gue bilang lu kan musuh gue bilang gitu. Lu sering ngejelekin Pak Prabowo. Akhirnya, jangan gitu Bang, katanya. Kita kan itu biasa dalam kritik. Enggak, gue nggak mau makan. Gue harus jelas dulu. Lu ngundang gue kemari bagaimana nih, mau ngapain? Lu mau nggak digabung nih?
sama gue bilang gitu kan. Kita ngurusin masalah si Agus. Ya udahlah, oke, siap. Gue bilang begitu kan. Oke, kalau itu ini gue siap. Baru mulai gue salaman sama Alvin Lim. Mulai dari situ gue bikin surat kuasa. Lalu gue bilang, oke, hari ini damai kita ya. Mulai hari ini gue mau makan nasi lu. Gue makan lah nasi dia gitu loh. Tapi dengan catatan gitu. Jangan ngejelekin Pak Prabowo lagi. Bilang kalau jelekin Prabowo lu urusannya sama gue lagi. Dia ketawa sama gue kan. Kadang-kadang gue sering bercanda begitu. Karena gue kan nggak terima kalau Pak Prabowo dijelekin. Kalau gue itu melihat Alvin Lim ini lawyer brutal. Tidak menguasai politik hukum. Karena di dunia hukum itu kan kita harus menguasai teori hukum dan politik hukum. Yang paling fatal itu politik hukum. Ketika seorang pengacara tidak memahami politik hukum, dia akan berbicara semaunya, gitu loh. Kita boleh kelihatan keras, tapi harus memakai politik hukum biar kita nggak kena jerat, gitu loh. Tapi kalau Alvin Lim kan brutal ya. Tapi kebrutalan beliau disukai orang banyak. Kenapa? Karena omongan dia tuh nggak pernah disaring. Memang iya, itu yang terjadi di Indonesia ini seperti itu. Dan omongan Alvin Lim ini jangan dijadikan hasrat kebencian bagi para netizen dan masyarakat, khususnya pemerintahan Pak Prabowo. Justru Pak Prabowo itu dengan adanya Alvin Lim itu harus mengkoreksi. Benar kata Alvin Lim itu bahwa sebagian menterinya Pak Prabowo ini nggak bisa kerja lah, bla bla bla, itu menurut saya benar gitu loh. Karena kita pengacara-pengacara yang kritis ini nggak pernah berbicara tentang kebohongan. Kita akan berbicara masalah apa yang menjadi fakta dalam proses berbangsa dan bernegara gitu. Jadi menurut gue benar apa yang dikatakan oleh Alvin Lim itu sedikit banyaknya benar gitu loh. Bahwa bilang ini menterinya Pak Prabowo banyakan yang begini begitu ya kan. Dia sebut lagi Raffi Ahmad begitu. Itu menurut saya ya harusnya Pak Prabowo mengkoreksi menterinya, diperiksa semuanya itu. Tapi Pak Prabowo saya yakin beliau orang bijak dan orang tegas. Udah dikasih waktu 6 bulan ini, ya kalau mereka menteri-menterinya masih begitu, menurut apa yang kata Alvin Lim, ya mudah-mudahan dibenahi. Dia udah ngomong sama saya beberapa hari lalu, dia udah kayaknya udah nggak ketolong, dia udah ngomong sama saya, Bang, gua nih infeksinya banyak bang, kayaknya gua nggak lama lagi. Dia ngomong begitu, jangan begitu bang, jangan dahulu ya Allah, bilang. Enggak bang, karena gua berat banget bang. Ini gua udah pakai apa kompa tambah apa bantuan atau apalah gitu, kompa darah. Emang udah parah itu, udah parah. Iya, kan udah beberapa orang rekan pengacara juga yang banyak yang menasihati, termasuk gue gitu kan. Kenapa gue keluarnya dari si kuasa Agus? Karena gue lihat ini udah bukan murni ngurusin perkara pidana atau perdata lagi. Ini udah murni kasus yang kusut dan udah banyak banget orang yang komentar gitu kan. Keluar sini muncul lagi yang baru, keluar sini muncul yang baru. Jadi gue bilang ini udah nggak relevan lagi gitu. Masalah penegakan hukum terhadap kasus Novi dan Agus, gua rasa biarkanlah itu berjalan seperti apa adanya, seperti rule-nya. Yang jelas kenapa gua mundur, kenapa gua rekan-rekan yang lainnya mundur, kenapa hari ini juga katanya Bang Jenderal Ricky Sitohang juga mau mundur dari kuasa Novi. Mungkin semuanya udah akan terbuka gitu loh, akan terbuka siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang harus dihukum, siapa yang harus luruskan permasalahan ini, yaitu nanti terbuka sendiri. Kan kalau laporan itu kan kalau Alvin Limnya meninggal ya kan ada timnya, laporannya bisa saja berjalan terus karena ada timnya kan gitu. Tapi laporan Novi kepada Alvin Lim kan nggak bisa jalan karena Alvin Lim udah meninggal. Kalau laporan Alvin Lim kepada Novi tetap berjalan karena dia punya tim kan gitu. Kalau saya sih gini loh, kita ini kan penegak hukum, nggak ada kaitannya dengan perasaan. Kan saya bilang tadi, kalau saya penegak hukum, untungnya Pak Prabowo nggak ngangkat saya sebagai jaksa agung. Kalau jadi kejaksaan agung, saya sikat semua koruptor, gitu loh. Nggak ada urusannya dengan perasaan hukum itu, gitu loh. Jadi fias justice surat kulum, tegakkan keadilan walau langit runtuh. Jadi nggak ada kaitannya dengan perasaannya Alvin Lim kepada Novi atau apa. Kalau itu hukum salah tegakkan keadilan. Proses hukumnya jalan, tapi untuk Novi sudah tertutup untuk menghukum Alvin Lim karena Alvin Lim sudah dipanggil oleh Allah SWT. Iya, tetapi kalau perkaranya laporan Alvin Lim terhadap Novi terkait dengan yayasannya dan lain-lainnya, itu prosesnya akan berjalan gitu loh, karena masih ada El Kilau kan, El Kilau ya, tergantung dari El Kilaunya.
El Kilaunya ini mau stop sampai di sini atau mau lanjutin kan? Gue yakin Alvin Lim masuk surga ya, mudah-mudahan. Gue yakin karena beliau orang baik ya. Setelah gue ketemu Alvin Lim juga memang agak sedikit agak sedikit beda pandangan gue terhadap Alvin Lim waktu gue belum ketemu dia gitu. Waktu gue masih ribut di media sosial saat beliau menghina Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan. Itu beda. Setelah gue ketemu Alvin Lim beda gitu loh. Beliau lebih waras lah bahasanya gitu. Kalau berbicara baik-baik dia lebih baik. Ya untuk anaknya Alvin Lim, ya, ponakan saya, adik saya ya. Mudah-mudahan kamu menjadi pengacara yang handal karena kamu pinter banget. Ya, diskusi kamu, literasi bahasanya juga bagus, ya. Jadi perbenaran katanya juga bagus. Mudah-mudahan anaknya Alvin Lim bisa menjadi penerus ayahnya ya. Menjadi pengacara handal, meneruskan cita-cita kami semua sebagai pengacara. Mudah-mudahan cita-cita Alvin Lim khususnya gitu. Ya gitu. Jadi saya doa itu aja buat anaknya Alvin Lim. Untuk istrinya mudah-mudahan tabah ya menjalani ini. Karena pejuang seperti kami ini rentan dengan penjara, rentan dengan kuburan ya. Karena kami ini tetap akan menyuarakan kebenaran ya untuk mendapatkan keadilan. Jadi kami nggak pernah takut dengan penjara, kami nggak pernah takut dengan kematian. Jadi ya resiko jadi istri-istri aktivis seperti kami, ya itu resikonya. Kalau nggak diganggu di penjara, kalau nggak di penjara ya mati, diracun atau dibunuh kan gitu. Jadi kami ya tetap aja, tetap istiqomah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sampai langit runtuh. Gitu.